Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 29 Rajab. Mudah-mudahan duduk kita bersama di rumah Allah pada malam hari ini dibayar oleh Allah dengan pahala-pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Imam Hasan al-Basri pernah berkata, kelak di akhirat masing-masing kita akan mencari Nabi Muhammad SAW. Maka ada 3 tempat kita untuk mencari Nabi Muhammad. Tempat yang pertama adalah di padang mahsyar. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar. Pertanyaannya adalah, di manakah jamaah Masjid Nurul Islam ini berdirinya? Apakah di belakang yang jauh, atau di tengah, atau 3 dan terdepan? Nah, di mana kira-kira, Bu? Di depan. Kalau seandainya kita tidak bisa jumpa Nabi di padang mahsyar, maka carilah Nabi itu di tempat yang kedua, namanya adalah Telaga Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Tapi ingat, tidak semua orang bisa lolos masuk ke Telaga Nabi itu. Dan banyak orang-orang diusir oleh malaikat. Dan seandainya juga kita tidak bisa ketemu dengan Nabi di telaganya, maka carilah Nabi itu di terminal akhir, yaitu di terminal akad. Terminal mana? Kira-kira Jumpo kan? Kalau Muhammad Jumpo mungkin kan? Itulah. Apa maksudnya? Maka carilah Nabi itu di terminal akhir, yaitu di jembatan Sirat. Karena Nabi berdiri dan berdoa kepada Allah. Akan tetapi, jamaah Masjid Nurul Islam ini kelak ada yang nanti orangnya tidak capek berlari kiri kanan di padang mahsyar. Namun tiba-tiba Nabi langsung menyapa namanya. Rambis ya? Kaget Ustaz Rambis. Kok kenal Nabi dengan saya? Ketua ya? Bingung ketua. Kok Nabi tahu dengan saya? Maka rumusnya kata Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau pengen nama kita nanti cepat diserap oleh Nabi, cepat ditegur oleh Nabi, ringankan lisan kita selalu tersambung kepada Nabi lewat kalimat selawat dan salam. Yuk sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu sallallahu sallallahu. Yuk sama-sama lagi. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan kita yang bersolat malam ini nama kita semua cepat disapa oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mengingat kata ketua tadi, takut uang lontong jadi dingin, maka mukadimah saya tumpangkan saja sama ketua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul Isra Mi'raj kita subtemanya adalah, udahkah kita mendapatkan tanda-tanda sholat kita diterima oleh Allah? Imam Hasan Al-Basri, beliau ini Bapak Ibu setiap petang Senin dan Kamis itu suka menangis. Asalkan petang Senin nangis, asalkan tiba petang Kamis nangis. Oleh muridnya ditanya, ya Syekh itu guru, kan perhatikan engkau kenapa menangis setiap petang Senin dan Kamis? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Wahai murid-muridku, tahu tak kalian, sesungguhnya amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu dilaporkan kepada Allah pada petang Senin dan Kamis. Saya takut ketika malaikat sibuk bolak-balik mengantarkan amal ibadah manusia, ternyata ibadah subuhku tidak dilaporkan, salat zuhurku tidak dilaporkan, salat asarku tidak dilaporkan, salat maghribku tidak dilaporkan, salat isyaku tidak dilaporkan, salat duhaku tidak dilaporkan, salat qobliyah ba'diyahku tidak dilaporkan. Takut apa? Begitu ulama itu takut terkait ibadah sholatnya tidak diterima Allah. Imam Taus itu di bulan-bulan Rajab itu dia mengevaluasi ibadah keluarganya, ibadah sholat istrinya, ibadah sholat anaknya. Bahasa kita begitu. Nah, apakah kamu tadi waktu sholat mengerjakan sunnah ini? Tidak, ayah. Ulangi sholatmu lagi. Begitu ulama itu tegasnya terkait ibadah sholat ini. Bahkan ada ulama saking takutnya ibadah sholat yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah, dikodoknya semuanya, Pak. Ibadah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sholat yang 20 tahun yang lalu, dikodok ulangnya. Kenapa? Takut bermasalah sholatnya. Lalu kita, udahkah kita mendapatkan tanda-tanda sholat kita diterima Allah? Mohon maaf, ini bukan maksud untuk menggurui, tidak. Ada pertanyaan kecil yang bertujuan mengevaluasi ibadah sholat kita. Pertanyaan gini, hari ini rata-rata orang Islam itu mengerjakan sholat itu karena ilmunya atau karena ikut-ikutan? Bu,
Ibu sholat selama ini karena ilmu ibu atau karena ikut-ikutan? Udah ribuan kali kita melakukan rukuk dan sujud, ternyata membawa salam saja itu salah. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Itu rukun loh. Tunggu sabar. Ada kasus di Pekanbaru. Ini menunjukkan sholat itu rata-rata dikerjakan karena ikut-ikutan, bukan karena ilmu. Pernah suatu masjid di Pekanbaru ini Pak, waktu sholat maghrib, imam lupa duduk tasyahud awal. Tiba-tiba langsung dia berdiri pada rakaat ketiga. Makmum sadar imam salah, biasanya mengucapkan apa? Subhanallah. Imam tetap tegak. Lanjut satu lagi, Subhanallah. Lapas ke kanan lagi, Subhanallah. Yang belakang lagi, Subhanallah. Satu masjid itu bapak-bapaknya mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Ini imam tak tahan, balik dia duduk lagi tasyahud. Pertanyaan saya, yang salah imam atau makmum? Kedua-duanya salah. Maka batal itu semua sholat jamaah maghrib itu Pak. Kenapa batal? Tasyahud awal itu hukumnya hanya sunnah. Kalau imam udah berdiri kokoh pada rakaat ketiga, berdiri itu udah menjadi rukun, maka imam nggak boleh turun Bapak Ibu. Dan makmum sadar kalau imam udah berdiri kokoh, jangan ucapkan subhanallah, lanjut aja langsung Mbak. Tapi nanti dihukumi dengan sujud sahwi. Apa maksud sujud sahwi? Mengembalikan pahala yang salah tadi. Itu tuh sujud sahwi itu Pak. Nah itu bukti sholat hanya ikut-ikutan. Ternyata di Quran itu Pak, Allah menginginkan kepada kita itu kerjakan sholat itu dengan serius. Inna sholata tanha, tolong dong sungguh-sungguh kamu kerjakan sholat itu. Tolong dong benar sholat itu. Tolong dong kamu itu benar-benar betul-betul mengerjakan sholat itu. Makanya Imam Al-Ghazali Pak, saking takutnya ibadah sholat dia itu tidak diterima Allah, setiap habis sholat dia evaluasi sholat dia itu Pak. Contoh, habis sholat zuhur dia renungkan, kira-kira tadi ada nggak yang salah ya? Ternyata salah pada rukunnya, dia ulangi lagi sholat zuhurnya Pak. Nanti sholat asar, habis sholat asar dievaluasinya lagi, ya Allah, tadi ada enggak terlupa aku mengerjakan sunnah dalam sholat itu? Ternyata ada, diulanginya lagi sholatnya Pak. Begitu ulama itu seriusnya dalam melakukan ibadah sholat. Hari ini pernah enggak kita evaluasi sholat kita? Selesai zuhur dah, selesai asar udah, selesai maghrib ya udah. Inilah momentum Isra dan Mi'raj. Yuk kita perbaiki ibadah sholat kita. Dari mana kita perbaiki Pak Ustaz? Gaji kita malam ini cukup 3 saja. Apa itu? Kita cukup membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat yang kita ketahui selama ini jumlahnya ada berapa? Berapa? 13. Kalau seandainya anak-anak SD ini punya PR agama, pendidikan agama dari sekolahnya, pertanyaannya begini, mama, ada PR adik mah, tolong mah, dia nggak ngerti.
Atau misalkan nih cucu ini datang ke kakeknya, kek, tolong kek tunjukkan PR aku nih kek, aku tak tahu kek. Mana dia? Bacakan soalnya. Dibacakan oleh cucu kita. Soal 1. Berapakah jumlah rukun sholat? A. 14, B. 15, C. 16, D. 20. Mana jawabannya? Salah? Salah semua. Ibu-ibu, mana jawabannya kira-kira? A. 14, B. 15, C. 16, D. 20. Ada enggak yang benar jawabannya? Salah? Yuk kita koreksi. Bapak Ibu, tidak semua ulama sepakat rukun sholat itu 13. Tidak semuanya, Pak. Ada ulama mengatakan rukun sholat itu 13 tapi 14. Ada juga ulama mengatakan rukun sholat itu tidak 14 tapi 17. Ada juga ulama menjelaskan rukun sholat itu tidak 17 tapi 18. Ada juga ulama menjelaskan rukun sholat itu tidak 18 tapi 19. Kan bingung kita tadi kan. Akhirnya kan ini bodoh guru kau nih, setahu kaki sholat itu jumlah rukunnya 13 cuma mana ada 14. Nah, kita kan selama ini kan tahunnya 13 dari niat sampai tertib. Berarti mana tambahannya? 13 tambah 1 sama dengan 15 tambah 11. Berarti masih konsentrasi. Dari mana tambah 1 itu? Ada ulama mengatakan dia masukkan tumakninah. Berarti 13 tambah 1 sama dengan 14. Nah, ulama yang mengatakan yang 13 enggak salah, benar. Tapi dia susun kalimatnya ruku beserta tumakninah, iktidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah, duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Dia tidak sebut angkanya. Tapi ulama ini menyebutkan angka. Berarti mana yang betul jawabannya? A. 14, B. 15, C. 16, D. 20. Mana yang benar? Terjawab dia. Ada lagi ulama mengatakan rukun sholat itu tidak 14 tapi 17. Dari mana asalnya? Rupanya 13 ditambah 4 sama dengan 17. Mana datang 4 itu? Ada ulama itu dia pisahkan tumakninah itu satu-satu. Kan ada 4 tempat kan tumakninah kan? Saat ruku, saat i'tidal, saat sujud, saat duduk di antara dua, dipisahkan dia satu-satu tumakninah itu. Maka menjadilah rukun salat itu menjadi 17. Ada lagi ulama mengatakan rukun sholat itu tidak 17 tapi 18. Apa tambahannya? 17 tambah 1 sama dengan apa yang 1 itu? Namanya adalah harus ada niat penutup sholat. Pas kita salam ke kanan tuh terlintaskan di hati kita, sengaja aku menutup sholat. Itu tambahannya. Nah, yang terakhir, rukun sholat itu tidak 18 tapi 19.
Apa itu tambahannya? Yang satu itu 18 tambah 1 19 adalah al-muwalah. Mananya apa? Antara rukun 1 dengan rukun 2 dan seterusnya tidak boleh terputus. Contoh, ini contoh. Ini sholat zuhur, misalkan nih, sholat zuhur, rakaat pertama baru nih, kan duduk tersujud kan baca Rabbi ufirli, ini karena sholat zuhur nih Pak. Rabbi ufirli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Habis wa'afani, berhenti dia karena panas, kipas angin ngadap dia. Diam dia Pak, terhenti lama dia, ingin dingin, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena tidak al-muwalah lagi, bermasalah sholatnya. Nah itulah yang disebut dengan jumlah rukun sholat itu 19. Jadi selama ini tujuannya Bapak Ibu, mana tahu nanti Bapak Ibu tiba-tiba pergi misalkan wirid di masjid lain, atau Bapak Ibu sholat zuhur di masjid lain, misalkan nih ustadznya menyampaikan tausiah tentang jumlah rukun sholat itu ada 14. Bapak Ibu nggak bingung lagi, oh ya saya sudah belajar. Tiba-tiba Bapak Ibu misalkan ibu-ibu ini ada kegiatan BKMT kota, diundang ustazahnya dari Jakarta, ustazah itu menjelaskan tentang jumlah rukun sholat itu 17, benar atau salah? Benar. Benar. Nah, jadi untuk menghilangkan kejahilan kita, pahami itu rukun sholat. Nah Bapak Ibu, singkatnya, mau rukun sholat itu 13 benar, mau mengatakan rukun sholat itu 14 benar, mau mengatakan rukun sholat itu 17 benar, sama-sama aja Pak. Cuma tumak ninah aja, cuma yang mereka preteli. Tujuannya sama aja. Nah, ulama pecah rukun sholat itu menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya disebut rukun qalbi. Rukun qalbi dalam sholat itu cuma satu, yaitu adalah niat. Maka ulama sepakat semuanya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, niat itu wajib berlabuhnya di qalbi. Mau niat itu sesaat sebelum takbiratul ihram, sah. Mau niat itu bersama dengan takbiratul ihram, sah. Yang penting niat letaknya di hati. Jangan coba-coba ibu-ibu sholat ya hanya mengandalkan di lisan saja, hanya mengandalkan ucapan saja, batal untuk sholat ibu. Karena tidak ada niat. Itu satu. Yang kedua, ada namanya rukun qauli dalam sholat. Rukun qauli dalam sholat itu cuma ada 5. Apa itu rukun qauli? Yaitu rukun yang wajib diucapkan, wajib terdengar di telinga kita sendiri, wajib. Tidak ada toleransi sedikit pun Pak, kecuali orang bisu. Kalau kita yang normal nih Pak, wajib paham tentang rukun qauli ini. Apa contoh rukun qauli? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Itu wajib hukumnya terdengar di telinga. Kalau kita sebagai makmum atau salat sendirian, wajib hukumnya Allahu Akbar itu terdengar di telinga sendiri. Kalau imam, itu dianjurkan lantang keras. Seminim-minimnya imam itu terdengar takbirnya di shaf pertama. Itu seminimnya tuh Pak. Contoh, karena rata-rata kita bermazhabkan Imam Syafi'i, maka saya kembangkan saja bagaimana cara sholat Imam Syafi'i. Kamu remaja? Ya, kelas berapa? SMP. Sini. Madam Sam.
Pak Bu, takbiratul ihram itu ada 3 cara. 1, Allahu Akbar, tuntaskan dulu barangnya di atas, baru dilipat. 2, Allah tetap di atas. Allahu Akbar, barnya tuntas ketika tangan udah bersedekap. 3, Allahu Akbar, barnya tuntas ketika tangan udah menempel di paha. Selama ini yang mana kita kerjakan? 1, 2, atau 3? Rata-rata? Lalu mana yang paling afdol? Mana yang paling besar pahalanya? Mana yang paling gede ganjarannya? Nomor 1, barnya tuntas di atas, baru bersedekap. Coba tes. Takbir. Iya. Suara sedikit. Nah, uang enggak ngerti itu. Wih, bar itu udah tuntas di atas, baru dilekatkan. Oke? Coba seiringkan. Ingat Pak, seiringkan gerakan dan ucapan. Seiringkan. Lagi? Ucapanmu mana? Allah. Salah itu. Gini, mulai gerakan dan ucapan itu seiring, Mbak. Allahu Akbar. Polipan. Nah, itu salah itu. Yang pertama, barda tuntas di atas. Lagi. Allahu Akbar. Belum juga lagi. Salah ini. Paham? Allahu Akbar. Nah, baru dia. Coba tenang. Allahu Akbar. Jangan. Bar di atas. Ya, ulangi. Allah, pelan-pelan ya. Ya, salah juga lagi nih. Ganti peserta. Kamu masih sila. Kamu kecil. Ini. Silakan. Oke, lanjut. Allah. Cakap. Pinter. Ya, gitu ya. Oke. Enggak apa-apa Ibu. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Sekali-kali enggak apa-apa. Imam pun boleh juga kalau semuanya udah paham. Allahu Akbar. Kalau udah mengerti semuanya enggak masalah, Pak. Enggak apa-apa imam sekali-kali buat gitu. Enggak apa-apa. Supaya nanti ketika ditanya di akhirat, Mam, aduh enggak lebih macam sholat Imam Malik. Enggak dulu. Besok kalau bisa ditanya, aduh enggak dulu. Bang Mirwa siapa? Ustadz siapa? Ini mahasiswa saya dulu nih. Beliau nih. Pak Sarwan. Ada enggak dibuat dulu begini? Ada. Lepas pertanyaan kita. Nah, jadi 1, takbiratul ihram itu wajib hukumnya terdengar di telinga sendiri. 2, rukun qauli dalam salat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu wajib hukumnya terdengar di telinga sendiri. Jangan coba-coba Bapak Ibu sholat seperti dukun. Tahu dukun? Mulutnya bagaimana? Coba Bang. Jangan coba-coba Pak baca Al-Fatihah. Coba tes, macam dukun mulutmu. Coba bibirmu. Gini aja deh sholatnya. Batal itu Pak. Tidak ada cerita itu Pak. Ya, batal itu. Jadi Al-Fatihah itu wajib hukumnya terdengar di telinga sendiri. Atur aja volumenya. Yang ketiga, rukun qauli dalam sholat itu adalah membaca tasyahud akhir. Kalau awal dia sunnah.
Macam mana nih contoh? At-tahiyyatu sholawatu thayyibatun assalamu alaikum ayyuhal warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib hukumnya tuh Pak. Terdengarkan sendiri. Jangan coba-coba ibu merenung membacanya, batal itu sholat. Jangan coba-coba ibu membaca tasyahud itu diam saja, tidak ada bersuara, batal itu sholat ibu. Yang keempat rukun qauli itu adalah membaca sholawat kepada Nabi. Hanya kepada Nabi aja Pak. Kepada keluarganya sunnah, kepada Nabi Ibrahim sunnah. Jadi yang fardunya selawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu wajib hukumnya terdengar di telinga sendiri Pak. Wajib. Nah, yang kelima adalah mengucapkan tadi salah semua kan? Yuk, coba duduk dulu di sini. Sini aja kamu duduk. Sini aja duduk dulu. Bu, Pak, di dalam kitab itu ada namanya bab salam. Jadi salam itu jangan sembarangan Pak. Satu aturan salam dalam sholat. Ketika Bapak Ibu sholat berjamaah, maka jangan coba-coba kejar salam imam. Nggak boleh Pak. Imam salam ke kanan, ikut pula ke kanan. Imam ke kiri, ikut pula ke kiri. Nggak boleh, rusak sholat Pak. Dua, Bapak Ibu ketika mengucapkan salam itu jangan Bapak Ibu antara salam pertama dan kedua terputus. Nggak boleh Pak terputus itu. Jadi salam pertama dan kedua itu seiring itu Pak. Jangan terjeda. Rusak sholat Pak. Kalau terjeda dia, gak boleh terjeda dia. Tuh. Tiga, ketika salam ke kanan itu, kum, wajah udah ke kanan. Kum, wajah udah ke kiri. Kata kuncinya, kum kanan, kum kiri. Itu kata kuncinya. Empat, tentang salam itu. Kapan baru Bapak Ibu menutup telunjuk nih? Nih contoh. Kan gini nih. Fil alamina innaka hamidum majid. Tiba-tiba langsung ditutupnya. Ada orang sholat macam itu? Ada orang sholat macam itu? Fil alamina innaka hamidum majid. Langsung tutupnya. Ada orang sholat macam itu? Ada? Mana orangnya? Mana? Itu salah itu Pak. Enggak benar itu. 5. Bapak Ibu ucapkan salam itu terdengar di telinga kita. 6. Bapak Ibu, ketika kita sebagai orang yang masbuk, misalkan mau talambe sekarakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat pun talambe salat zuhur, maka kita yang masbuk itu boleh berdirinya saat imam tuntas mengucapkan salam kedua-duanya. Baru si masbuk ini berdiri menambah rakaatnya. Jangan coba-coba Pak, salam baru ke kanan alah taga aja tuh. Itu bermasalah itu Pak. Nah, bagaimana yang benarnya? Yuk kita perhatikan. Anggap ini tasawuf akhir ya Bu ya. Kata kuncinya Bu, kum baru boleh ditutup telunjuk ini itu saat kum ke kanan baru tutup dia. Kita coba. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Jangan lama-lama Pak. Itu caranya. Kita ulangi ya. Oke. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan matakan pandangan arahkan ke telunjuk. Tengok sikit Pak gini. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu dia rumusnya salam itu. Jadi jangan sembarang goyang kiri kanan aja. Bermasalah itu Pak. Nah, itulah contoh rukun apa namanya? Rukun qauli dalam sholat. 5. Terakhir. Belum. Terakhir kita membahas rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Yang pertama adalah berdiri tegak lurus bagi yang mampu. Nah, ini perlu kami tunjukkan. Tegak deh. Cara berdiri kita laki-laki dengan perempuan beda. Bagaimana cara berdiri laki-laki itu? Itu diatur oleh Nabi Pak. Didesain oleh Nabi Pak. Bukan sembarangan Pak cara berdiri itu. Ini contoh yang salah, biar adil. Kalau ada bapak-bapak berdirinya, mengembang kakinya begini, begini, ini rusak tuh, Pak. Mohon maaf, kalau ada orang berdiri mencari kaki, itu rusak sholatnya tuh, Pak. Jangan coba-coba cari kaki orang, Pak. Nabi udah atur. Bagaimana cara berdiri yang sempurna itu? Nih ditunjukkan Nabi. Pak Bu, kita laki-laki ini ukurannya sejengkal di depan, sejengkal di belakang. Itu ukurannya laki-laki Pak. Pasti rapi itu. Pasti lurus tuh Pak. Coba, ya gitu. Sejengkal di depan, sejengkal di belakang. Itu yang namanya berdiri tegak lurus itu. Abi rajulah awa ajuba. Ibu-ibu cara berdirinya sedikit rapat. Berapa ukurannya? Setengah jengkal atau segenggam. Segenggam di depan, segenggam di belakang. Coba buat. Perempuan. Cara perempuan. Rapat sedikit. Nah, ini segel ini. Jangan rapat kali. Setengah aja. Itu cara berdirinya perempuan. Apa-apa jangan pula sok soleh. Sok-sok apa nih? Tiba-tiba apa-apa tiru gaya berdirinya perempuan. Itu bahaya tuh. Kalau ada jamaah Masjid Nurul Ihsan ini berdirinya macam perempuan sholat maghrib, itu rasa-rasa ada mengganjal. Tahu boleh Pak? Atau ibu-ibu jangan pula sok solehah. Ibu contoh pula, ini ada pula nenek-nenek, dicontohnya pula cara berdiri kami laki-laki. Kalau ibu berdiri cara laki-laki, itu rentan masuk angin. Jangan coba-coba. Ya, nah itu dia. Ya, berdiri tegak lurus bagi yang mampu. Itu hanya berlaku untuk sholat fardu saja. Untuk berdiri begini berlakunya hanya untuk salat fardu. Apa contoh salat fardu yang wajib berdiri tegak dengan batu? Ya salat 5 waktu. Apa lagi contoh salat fardu itu? Ya salat nazar. Contoh ustazah kita tadi yang qari'ah yang luar biasa tadi. Ya Allah, kalau aku nanti menang juara 1 di tingkat internasional,
aku akan sholat tahajud 3 malam berturut-turut. Menang ustazah. Maka sholat tahajudnya itu hukumnya menjadi wajib. Maka dia wajib mengerjakan berdiri jika dia mampu. Asalnya kan sunnah, tapi karena nazar dia berubah hukumnya menjadi wajib. Atau misalkan nih, bapak-bapak misalkan dulu waktu SMA perangainya agak sedikit nakal. Tiba-tiba dapat hidayah, dikodonya lah sholat yang dulu tuh, maka dia wajib mengerjakannya berdiri Pak. Sholat qashar jama' itu wajib berdiri bagi yang mampu. Namun ketika ibu pengen sholat duha duduk boleh, bapak ibu pengen mengerjakan qobliyah ba'diyah duduk boleh, itu pun sehat. Bapak ibu pengen mengerjakan tahajud 100 rakaat malam nanti duduk boleh. Tapi separuh pahalanya hilang. Jadi ado apa-apa yang sholat pakai kursi itu beda pahalanya tuh Pak. Jangan yang berdiri, hilang separuh pahalanya tuh. Itu rukun fi'li, ya, berdiri tegak lurus bagi yang mampu. Yang kedua, rukun fi'li itu adalah ruku. Di masa Nabi ada orang yang sholat tidak dapat pahala sedikit pun. Kenapa? Salahnya cuma 2. 1, rukuknya sempurna, sujudnya asal-asalan. 2, sujudnya sempurna, rukuknya sembarangan. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Rukuk itu asal-asalan. Bagaimana rukuk itu? Yuk, takbir dulu. Seperti tadi, takbir. Allahu Akbar. Ya, jarinya jangan terlalu kembang, nggak boleh, gini aja sedikit, ya, hadapkan ke kiblat, lagi, Allahu Akbar, ya, ini anggap rukuk nih, Bapak Ibu, tolong gerakannya dan bacaan seiring, ya, seiringkan, Allah di atas, ya, Allahu Akbar, coba rukuk, sedekat. Rukuk, Allahu Akbar. Rukuk. Ini dulu. Ini sedekap dulu. Dah, rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. Stop. Ini perlu saya luruskan. Coba sini. Coba rukuk menghadap sana, biar tahu salahnya. Rukuk menghadap sana. Rukuk. Ini bisa dipanjang namanya. Tahan Pak, ini salah fatal nih. Bapak Ibu kalau rukuk jarinya mengembang begini, ini tidak menghadap kiblat lagi nih Pak, rusak ini Pak. Jangan coba-coba Bapak Ibu rukuknya tangannya ini mengembang begini, bermasalah itu Pak. Mana yang benarnya? Luruskan. Cakep. Sadar dia Pak. Sadar dia. Ulangi. Pindah. Pak, Bu, siapa nama Dek? Restu ini setiap Bapak Ibu mengerjakan sholat, semua pahalanya mengalir dengan deras kepada dia. Kenapa? Karena Restu malam ini menjadi uswah. Dahsyat nih Pak, Restu nih Pak, tauladan malam ini, itu ya. Oke, dah, coba ulangi, rukuk ya, coba rukuk, kakimu, ingat kakimu, sejengkal depan, jengkal belakang, silakan. Allah. Oke, Bu Pak, bar itu tuntas ketika tangan kita ini dah menyentuh lutut. Tuntas dia itu. Contoh, Allahu Akbar, tekan dia, tekan. Dah, itu rukun fi'li yang kedua. Rukun fi'li yang ketiga, iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Coba sedikit, ya, bagus. Sami Allah.
Bagus. Ini saya tunjukkan. Bapak Ibu, hati-hati. Seiringkan lagi gerakan dan ucapan. Nih contoh. Sami'allahu liman hamidah. Dahnya itu udah tuntas di atas, baru turunkan. Jangan begini. Sami'allahu liman hamidah. Pakai goyang-goyang musik gitu. Ada orang salat macam itu? Ada orang salat macam itu? Mana orangnya? Jangan main-main Pak, sholat itu Pak, serius. Ya, udah tuntas di atas. Oke, ulangi. Ruku. Lagi, kuat sedikit suaramu. Sami Allah liman hamidah. Iya. Rem tangan harus pakam. Pakam Pak, cuk. Selesai. Rukun fi'li yang keempat, sujud. Nah, hati-hati. Sujud Bapak Ibu jangan menggantungkan ucapan. Ini banyak nih begini nih. Banyak. Contoh. Ini contoh yang salah ya saya tunjukkan nih. Mau sujud nih. Allahu Akbar. Mau berdekat lagi sujud baru mengucapkan takbir dia. Ada orang macam itu? Mana dia? Jangan Pak. Atau begini. Ya. Ucapan dulu baru gerakan. Ini contoh yang salah lagi nih. Allahu Akbar. Salah lagi itu Pak. Menggantung itu takbir dia itu. Atau terlalu begini. Ada juga tuh di tempat yang lain. Allahu Akbar. Salah Pak. Gak boleh Pak. Ketat dalam mazhab Imam Syafi'i itu sholat itu Pak. Ketat aturannya. Mananya apa? Antara ucapan dan gerakan seiring. Maka baru tuntas ketika kening udah menyentuh tempat sujud. Itu baru yang benarnya. Contoh. Allahu Akbar. Selesai dia. Itu rukun fi'li yang keempatnya. Sujud. Ya, bagus. Lulus. Nah, yang kelima. Itu belum. Ya. Ini kita laki-laki jarang kan? Laki-laki Pak, jarang. Pak, apa enggak usah nengok-nengok orang sholatnya Pak? Iku nampak orang sujud dirapatkan kakinya, apa contoh dulu? Itu ikut-ikutan namanya itu. Kan banyak yang sok begitu tuh Pak. Banyak. Kita laki-laki ini diragangkan Pak. Perempuan rapatkan sedikit. Kita mazhab Syafi'i loh. Hei. Nah, berapa lagi? Yang kelima lagi ya. Nah, duduk di antara dua sujud, seiringkan bacaan dan gerakan. Seiringkan. Coba. Allahu Akbar. Nah, duduknya jangan begini. Ini. Begini. Cakap. Ini. Oke. Tolong hati-hati jari jemari. Tolong hati-hati jemari Pak. Jangan coba-coba pegang lutut begini Pak. Rusak sholat tuh. Rusak. Bayangkan kalau dia tasyahud. Nggak tahu setelah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak boleh Pak. Ini standarnya ini. Ya, paskan betul. Nggak boleh ke sini. Nggak boleh ke sini. Nggak boleh begini. Nggak boleh. Tapi ini dia. Tutup. Oke. Berikutnya rukun fi'li adalah duduk tasyahud akhir. Coba gini. Ya. Oke, nih. Duduk tasyahud akhir tuh Pak.
Benerkan tasyahud akhir itu. Jangan salah. Ya, udah berapa tuh? 7 barulah tertib. Berarti rukun qalbi ada 1, rukun qauli ada 5, 1 tambah 5 6. Rukun fi'li ada 7, 6 tambah 7 berapa? Pas dia. Coba Bapak Ibu kita benahi yang rukun saja dulu. Kalau kita kembangkan Bapak Ibu, ada sunnah-sunnah berjamaah, itu tolong dipelajari Pak. Ya, ada hal-hal yang makruh di dalam salat berjamaah, tolong dipelajari Pak. Banyak tuh yang kita langgar di dalam salat itu. Nah, kesimpulan boleh duduk. Inna sholata tanha. Tolong dong serius mengerjakan sholat. Apa yang kita seriuskan itu? Ingat Bapak Ibu. Saya tanya dulu. Bapak Ibu ketika sholat pernah enggak tiba-tiba ingat ini, ingat itu? Pernah? Tolong dong tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk semuanya. Bagaimana caranya Pak Ustadz agar kami tidak menghayal lagi di dalam sholatnya? Ada satu solusinya dari ulama. Kenapa ulama tadi menjelaskan, mengajarkan kepada kita ada rukun qauli? Itu salah satu hikmahnya agar sholat kita itu khusyuk. Contoh, ketika kita sholat, lalu biasakan mendengarkan bacaan yang kita baca. Dengarkan doa iftitah kita, dengarkan bacaan Fatihah kita, dengarkan ayat kita, dengarkan bacaan ruku kita, dengarkan bacaan i'tidal kita, dengarkan bacaan duduk dan sujud kita, dan dengarkan sampai ucapan salam kita, maka otomatis sholat kita itu Bapak Ibu akan naik kualitasnya menjadi ahabbu ilallah. Sifat menghayal itu hilang itu Pak. Bu, Ibu pernah enggak barang yang hilang bisa ketemu dalam sholat? Ada? Kalau Ibu udah bisa mendengarkan bacaan itu, maka konsentrasi akan muncul. Fokus itu kan hadir. Itulah namanya khusyuk yang paling standar. Itu khusyuk yang paling standar tuh Pak. Ya, dengarkan sendiri. Oke, 2. Allah menginginkan kepada kita serius. Falyastajibuli. Tolong dong cepat kalian respon panggilan aku. Mohon maaf kalau selama ini sholat yang kita kerjakan itu berantakan waktunya. Ayo rapikan. Hafizu ala sholawat. Jaga itu sholat. Nah, kalau ada orang misalkan azan subuh pukul berapa berkumandangnya? Pukul berapa? Tiba-tiba Pak Sarwan hadir 15 menit sebelum azan subuh berkumandang. Itulah yang namanya falyastajibuli, orang yang cepat merespon panggilan Allah. Zuhur sempat dia salat tahiyatul masjid sebelum azan berkumandang. Itu namanya falyastajibuli. Asar, maghrib, isya. Kalau ada orang yang cepat merespon panggilan Allah itu sebelum dipanggil oleh Allah, dia udah hadir di rumah Allah itu, apa hikmahnya? 2. 1. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian ingin melihat di antara jamaah kalian ini yang paling sedikit dosanya adalah lihat orang yang duluan datang ke masjid. Orang inilah yang semakin dekat tanggal kematiannya, dosanya semakin tipis. Ada orang di sini Pak? Hah? Itu 1.
Yang kedua, hikmah falyastajibuli itu cepat kita merespon panggilan Allah itu adalah orang inilah yang paling cepat dikabulkan Allah doanya. Paling cepat, Pak. Belum selesai berdoa, doanya udah dikabulkan Allah. Itu hebatnya. Maka dulu ada seorang ulama selama 40 tahun tidak pernah mendengarkan azan di luar masjid. Maknanya? Mendengarkan azan di mana dia? Dalam masjid. Itu orang-orang yang merespon panggilan Allah itu. Maka kami doakan kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah hidayah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Rabbana atmin lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Terima kasih Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat manfaat. Ya, kami doakan semua semoga kita sama-sama diberikan Allah kekuatan ibadah dan iman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.